Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak zalim itu adalah alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi, orang-orang yang mencegat, menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, orang-orang yang bahkan melarang, mencegah dakwah-dakwah. Nah, itu disebut dengan orang yang zalim, yang dikatakan oleh Allah ala la'natullahi 'alal zalimin di ayat 18 itu. Hanya laknat Allah yang layak untuk orang-orang zalim. Siksa pedih itu yang pantas untuk orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Alladzina yasudduna an sabilillah. Jadi orang-orang zalim itu alladzina yamna'una an-nas an sabilillah. Dalam tafsir Muyassar dikatakan yaitu orang-orang yang melarang, yamna'un, melarang, bahkan ingin menghentikan perjuangan sebuah kebaikan. Itu melarang orang untuk menegakkan dakwah Islam, sabilillah, jalan Allah, ya. Wa yabghunaha iwaja, bahkan dia sangat ingin untuk membengkokkannya, membelokkan perjuangan-perjuangan, ya, sabilillah itu menjadi bengkok, menjadi bahkan gagal, bahkan terhenti, ya, li ahwaihim, ya, karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Dan orang-orang zalim itu wahum kafirun, wahum bil akhiratihum kafirun. Orang-orang zalim itu terhadap akhirat itu dia tidak percaya, dia ingkari. Nah, itu disebut dengan zalim, ya. Jadi zalim di sini bermakna kafir, bermakna mencegah, melawan kebenaran. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang melarang, mencegah berlangsungnya kebenaran. Nah, sabilillah itu jalan Allah, ya. Dakwah agama tidak disukainya, bahkan ingin menghentikannya, ingin menjadikannya iwajah, ya, bengkok atau terhenti. Wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka orang-orang zalim itu terhadap hari akhirat tak percaya. Dia tidak percaya alam kubur, tidak percaya siksa kubur, mati aja mati, wah di narak bayi hidup malik. Nah, itu orang zalim, orang kafir itu tak percaya terhadap akhirat. Nah, tentunya kalau kita sangat percaya, Bapak Ibu, setelah hidup ini ada mati, setelah mati ini kita hidup lagi. Nah, hidup lagi itulah tempat kita akan menerima balasan hasil daripada perbuatan kita. In ahsantum ya li anfusikum wa in asatum falaha, ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika baik perbuatanmu, maka baik pula untukmu akibatnya. Ini sudah rumus dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, Bapak Ibu. Jika baik perbuatan kita di dunia ini, maka otomatis baik sudah akibatnya, ya.
Kalau baik kita di sini, insya Allah baik kita di sana di alam barzah itu. Nah begitu juga nih, para tamu Allah ya. Jika di kampung setiap hari kita baik seperti ini, ya di situ nanti pasti Allah akan tuntun ya untuk merindui, mencintai majelis-majelis seperti ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan di kampung halaman itu akan semakin jelas di tanah suci. Makanya kita sucikan dulu terus setiap hari itu. Bila perlu minta maaf ya. Kalau cara dulu keliling dari rumah ke rumah, yang ampun maaf sang ngarak wah tante salah uni kana sang ngarak janji sandek man terpenuhi itu ya kita tunas reda ya. Supaya kita di tanah keramat itu, di tanah suci itu tidak ada masalah apa-apa, bahkan kita merasakannya enjoy selalu tenang, tidak ada rasa resah gelisah. Karena memang Bapak Ibu, perjalanan itu kata Nabi, as-safaru nisful azab. Perjalanan jauh itu, musafir itu adalah setengah dari penderitaan. Bagian dari penderitaan adalah perjalanan jauh, musafir itu. As-safaru nisful azab. Musafir itu adalah setengah siksa, penderitaan. Oleh karenanya Allah kasih hadiah orang musafir itu. Boleh pelungguh kasar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh pelungguh gabung 2 sholat di satu waktu. Zuhur dikerjakan di asar, boleh, namanya jamak takhir. Atau kalau tidak mau repot nanti di asar, tarik asarnya ke zuhur, namanya jamak takdim. Nah, begitulah Allah memfasilitasi, memberikan keringanan, rukhsah kepada orang-orang yang bepergian, sehingga tidak jadi alasan. Nah, jemaah sekali-kali sembahyang tuh Mekah nengkei itu lelah milik perjalanan, tidak boleh seperti itu. Milik pesawat atau dait si waktu, milik pesawat atau sembahyang tokol tante. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai karena alasan apapun tidak boleh kita menunda-nunda, apalagi tidak melaksanakan sholat itu. Jadi jangan paksakan diri untuk sholat tam atau sempurna. Umpamanya kalau saya tidak enak rasanya kok kalau yang 4 jadi 2 itu tidak sah, tidak banget. Nah itu artinya kita tidak pernah ngaji gitu ya. Kita harus enjoy, menikmati itu hadiah dari Allah, kita harus terima. Jadi 4-2 sigawi zuhur niki qasar, usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran wa majmu'an ilal asr ya lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat dijamak kepada asar, atau kalau takdim wa majmu'an ilaihil asr, yang ditarik kepada zuhur itu asar. Secara gampangnya aku sembahyang fardhu zuhur jamak takdim, wah selesai karena Allah. Atau nanti kalau di asar kita tidak mau repot di zuhur, usalli fardhu zuhri rak'ataini takhiran ya, jamak takhir, sudah selesai. Yang paling gampang berjamaah tan, aku sembahyang turut imam, wah ya. Endek pesusah diri, endek teman hafal usolli nah Ustaz, jangan pesusah diri. Usolli itu tidak wajib, usolli niki endek wajib. Si wajib adalah niat di atin teh sakena aku sembahyang zuhur, aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat jamak takdim. Atau kalau di takhir aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat jamak takhir karena Allah. Ya, lampir jadi makmum gampang jadi makmum. Aku sembahyang ikut imam, wah selesai. Ya, ikut imam. Tapi insyaallah kalau
haji itu kan sudah ada ketua rombongan, itu punya tugas mengingatkan anggota-anggotanya ya, bagaimana sholat jamaknya dan seterusnya. Nah niki Bapak Ibu ya, mengilmui hal-hal semacam ini, itulah yang membuat kita semakin tenang melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita, baik ibadah haji maupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sudah ilmui dia, kalau kita sudah ketahui dia ilmunya, insya Allah semuanya akan menenangkan batin kita. Oke, Bapak Ibu. Jadi as-safaru nisful azab. Musafir itu setengah dari penderitaan, maka Allah berikan hadiah berupa rukhsah, keringanan ya. Jemaah misal lalu dan jok Arafah niki sibuk lalu idak persiapan berangkat niki, aduh bareh betul tuh sembahyang zuhur le Arafah misal kanggo takhiraran niki, atau ampun sandak repot bareh mah itu sembahyang zuhur kencasar takdim. Nah niki lihat situasi kondisinya lah mana yang mengenakkan. Jadi begitu Bapak Ibu ya, karena memang perjalanan itu masih buruk din seke epe kemele kan, kemele itu beda-beda. Pada marak le Kuba niki kan saya sembahyang sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya sama dengan umroh lah. Melin itu sembahyang sampai 4 sampai balu rakaat, tapi kan rombongan kita, tidak bisa kita ikuti kehendak kita di betah-betah balik ti milik itu kan. Nah, tapi karena kita kan juga membawa perasaan rombongan, disitulah kita, itu juga ibadah itu, menjaga perasaan rombongan anggota yang lain, itu ibadah. Ada di kitab Marokil Ubudiyah dikatakan ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memberikan kebahagiaan kepada orang beriman, itu ibadah yang paling tinggi. Mungkin satu sisi kita ingin berlama-lama, ingin puas ibadah ya, tetapi satu sisi kita juga orang lain bersama kita ini harus pikirkan. Jadi itu juga nilainya ibadah, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memberikan orang lain bahagia dengan perilaku kita, itu ibadah yang tinggi nilainya. Nah itulah korban lagi Bapak. Fakir miskin yang tak pernah bisa makan daging setiap saat, kita berkorban, sanggup 1 ekor, sanggup. Apa tujuan kita? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membuat masyarakat bahagia, membuat tetangga masyarakat yang ada di sekitar kita bahagia menerima daging kurban ini. Itulah nilainya. Makanya Allah hargai setiap helai bulu binatang itu menjadi ibadah yang berlipat ganda. Apa nilai di situ? Berbagi itu. Idkhalus surur, pihak dengan senang, membuat orang senang, itu ibadah. Oke? Nah, jadi ini mari kita terus pelajari ibadah kita ini agar kita resapi, supaya kita masuk dalam tazakkarun. Setiap yang kita lakukan itu kita ingat Allah. Nah, niki Bapak Ibu ya, jadi mari kita lindungi diri kita. Kita apa istilahnya kalau bahasa Covid-nya itu, kita isolasi diri kita. Isolasi diri kita dari penyakit-penyakit zalim ini. Karena setan itu memang tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti membuat kita ini tergelincir. Apa kata setan Bapak Ibu begitu dia diusir dari surga itu? Apa katanya? Oh, gara-gara Adam ini saya diusir, saya dikeluarkan, saya dihinakan. Maka saya bersumpah, saya ikrar bahwa saya akan terus menggoda anak Adam itu.
Jadi setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita, tak akan pernah berhenti. Oleh karenanya kita juga harus tetap lindungi diri kita, ya, kita lindungi diri kita dari gangguan-gangguan, godaan-godaan setan yang terkutuk itu. Ya. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Orang-orang yang punya penyakit yasudduna an sabilillah, ingin menghentikan, melarang orang-orang berbuat baik, tidak percaya kepada hari akhirat, itu lam yakunu mu'ajizina, ya. Orang-orang kafir itu tidak akan dapat dilindungi oleh Allah, tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak akan mendapatkan proteksi, proteksi. Nah, tidak akan mendapatkan perlindungan, tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lam yakunu mu'ajizina fil ardi, di bumi, selama hidup di dunia ini mereka tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan pertolongan. Makanya bagaimanapun besarnya pasukan-pasukan orang kafir itu, ya, tidak pernah bisa menang. Tidak akan pernah bisa menang. Bahkan di perang Tabuk, di perang Badar, perang besar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah itu, walaupun prajurit Islam itu sedikit, tetapi itu bisa menggentarkan, ya, musuh. Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan umat Islam itu dengan siwaknya mereka takut, ya, orang kafir takut. Wah, ini orang Islam ini kayu makanannya. Apalagi kita dong anget nih itu. Oh, siwak, sendewan perang nih, siwak. Oh, ingatnya sedang kafir, bahaya nih dengan Islam nih, kayu kak kenan, apalagi itu baru dong anget nih. Itu cerita goloh, ya. Jadi memang siwak Bapak Ibu banyak manfaatnya, menguatkan ingatan, termasuk memfasihkan bacaan, ya. Jadi siwak itu dan fadilahnya luar biasa. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ma'a kulli wudu'in. Kalau tidak menjadi berat bagi umatku siwak ini, aku wajibkan dia setiap dia mau wudu, dia mau sholat, aku wajibkan, kata Nabi. Ya, begitu pentingnya. Di hadis yang lain dikatakan rakaataini bisiwakin afdalun min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaat yang dikerjakan dengan siwak, ya, sugi itu, gosok gigi dulu sebelum takbir Allahu Akbar itu kata Nabi lebih baik, lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jemaah yang kalu-alu siwak, ya, Ibu Ajah Lale Lestari, ya. Amin, ya. Insya Allah itu yang lebih berharga daripada kalau kurma, ya bau saya endah. Lagu siwak niki, apa tujuan teh kalau alu siwak niki ampun sak mau gawe sunnah Nabi niki, ya. Siwak, jangan bilang siwak, justru alhamdulillah dapat siwak. Lagu ini jambut paran kalu-alu, tebang jubah, tebang, ya, sejadah, tebang sorban, ya. Nah, amun siwak, siwak kan. Nanti tak pengen kalu-alu niki unda, ya. Mudah-mudahan mabrur, iki kita saling doa. Doa itu sudah, ya. Lamun siwak niki lah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Saya ngasih beli kalau itulah makanya kita itu, makanya kata Nabi kalau tidak berat saya wajibkan. Beratnya kenapa itu? Kayak tadi diremehkan.
pir kali tobyang siwak but kali sekali telang. Dek terjaga ya, dek terpelihara. Padahal kurang apa lagi Rasulullah memotivasi kita tentang siwak ini Bapak Ibu ya. Rakaataini bisiwakin, 2 rakaat salat sunnah yang kau kerjakan dengan siwak, apalagi salat fardu ya, salat sunnah saja ya. Siwak dulu, siwak ya. Nah, baru Allahu Akbar ya. Itu kata Nabi lebih afdol daripada 70 rakaat yang kita kerjakan tidak pakai siwak. Makanya kalau kita lupa bawa siwak, sekurang-kurangnya dengan ujung sorban kita ya, ujung itu untuk gosok dulu mulut kita, gigi kita, baru kita mulai Allahu Akbar ya, kalau kita lupa bawa siwak. Aneh ya, sengaja kita nyerempet ke situ, nggak usah inget. Lagu ini itu doang, kadang-kadang terlupa siwak.